Selamat datang di video pembelajaran materi gambar furnitur untuk konsentrasi keahlian desain dan teknik furnitur SMK Negeri 2 Adiwana. Saya Ana Damayanti akan menjelaskan materi terkait dengan gambar furnitur. Apa perlu seorang tukang kayu mengerti tentang gambar? Jelas perlu, karena gambar merupakan salah satu langkah awal untuk membuat produk furnitur. Tujuan dari video ini akan menjelaskan mengenai gambar manual, gambar proyeksi, proyeksi piktorial, proyeksi ortogonal, dan gambar digital. Yang pertama, apa sih gambar manual? Gambar manual adalah cara tradisional menggambar dengan tangan untuk menggambarkan ide atau rancangan secara jelas sebelum dibuat versi digitalnya. Kemudian di gambar manual ada beberapa materi. Berupa yang pertama adalah gambar proyeksi. Apa sih gambar proyeksi itu? Gambar proyeksi adalah cara menggambarkan suatu benda 3 dimensi ke dalam bidang 2 dimensi atau sebaliknya dengan menggunakan garis-garis proyeksi. Dilihat di sini ada benda, ada orang yang melihat, kemudian ada bidang proyeksi. Apa yang muncul di proyeksi ini, di bidang proyeksi ini, itu adalah hasil dari penglihatan kita. Jenis-jenis gambar proyeksi ada proyeksi piktorial dan proyeksi ortogonal. Proyeksi piktorial adalah proyeksi yang menampilkan gambar benda secara keseluruhan dengan mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tinggi atau 3 dimensi. Proyeksi ortogonal, proyeksi yang menampilkan gambar benda dengan menggunakan beberapa bidang proyeksi dalam bentuk 2 dimensi. Ini contohnya. Untuk proyeksi piktorial, jenisnya itu ada proyeksi isometri, ada proyeksi timetris, kemudian ada proyeksi miring atau oblik, lalu ada perspektif. Mari kita jelaskan satu persatu jenis-jenis dari proyeksi piktorial. Proyeksi isometris, berikut ciri-cirinya. Proyeksi dimetris, berikut ciri-cirinya. Proyeksi oblik atau miring, berikut ciri-cirinya. Yang terakhir adalah gambar perspektif. Gambar perspektif adalah gambar yang sama persis apabila kita melihat benda yang sesungguhnya, seperti halnya kita melihat foto. Ini ada titik hilang ini yang digunakan sebagai pusat untuk menggambar gambar perspektif. Jadi dapat disimpulkan seperti ini proyeksi piktorial dari 3 jenis sebelumnya. Proyeksi ortogonal. Proyeksi ortogonal untuk anak furnitur itu biasanya dinamakan dengan gambar tampak ya, di tampak bawah, tampak belakang. Secara teori, proyeksi ortogonal terbagi menjadi 2, yaitu proyeksi Amerika dan proyeksi Eropa. Proyeksi Amerika, ciri-cirinya adalah seperti ini. Jadi maksudnya, proyeksi Amerika itu penempatan pandangannya sesuai dengan arah pandangnya. Jadi ketika kita menggambar di tampak depan, ya, itu berada di kuadran ketiga terlebih dahulu. Kemudian diproyeksikan ke atas ke kuadran kedua. Kemudian dari depan sini juga diproyeksikan ke arah kanan atau proyeksi ke arah kanan atau kuadran keempat. Apa yang diproyeksikan itu sesuai apa yang kita lihat. Untuk proyeksi Eropa, ciri-cirinya seperti ini. Sama terbagi menjadi 4 kuadran terlebih dahulu. Untuk menggambar di proyeksi Eropa, kita menggambar di kuadran pertama, di bagian depannya. Lalu di bagian depan ini diproyeksikan ke kuadran kedua, bagian atas, kemudian bagian kanan. Penempatan pandangannya terbalik dengan arah pandangnya. Jadi seolah-olah benda itu didorong ke belakang. Apa yang kita lihat di depan itu berada di belakang sebenarnya yang kita lihat. Ya. Untuk contohnya seperti ini. Contoh dari gambar proyeksi ortogonal, ya, dari proyeksi Amerika maupun proyeksi Eropa. Ini misal ini pandangan depan dari sini diproyeksikan ya, apa yang kita lihat bentuknya seperti ini.
Kemudian diproyeksikan lagi ke atas. Apa yang kita lihat seperti ini bentuknya? Benar. Kemudian kita proyeksikan ke kanan. Ya. Bentuknya seperti ini sesuai dengan dari arah pandang atau penglihatan kita. Proyeksi Eropa. Untuk proyeksi Eropa, arah pandangnya adalah seolah-olah didorong ke belakang atau terbalik dengan arah pandangnya. Maka jika ini pandangan depan, ini seperti di belakang. Maka garis yang sebelah sini itu tidak terlihat. Jadi diganti dengan garis putus-putus. Kemudian diproyeksikan ke atas. Ke atas juga sama, seolah-olah kita dorong ke bawah. Maka garis ini dan garis ini itu tidak terlihat dari bawah. Tapi kita ganti dengan garis putus-putus. Kemudian dari depan sini diproyeksikan lagi ke arah kanan. Nah, sama seolah-olah didorong ke arah kiri. Ya, maka kita lihat dari kiri. Jadi garis ini tidak terlihat di arah kiri. Maka diganti dengan garis putus-putus. Untuk lebih jelasnya kita akan menampilkan cara menggambar manual secara langsung. Video menggambar manual.
Selanjutnya adalah gambar digital. Gambar digital adalah gambar yang dibuat menggunakan komputer atau perangkat digital bukan dengan tangan secara manual. Biasanya dibuat dengan software seperti AutoCAD, SketchUp, CorelDRAW, atau SolidWorks. Di samping ini adalah salah satu contoh dari pembuatan menggunakan aplikasi SketchUp. Ada nakas maupun kursi kafe. Selanjutnya bagian-bagian dari aplikasi SketchUp. Ada menu bar, standard tool, getting started tool, large toolset, default tray, dan area kerja. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa mengakses di barcode ini untuk mengakses buku gambar furnitur. Ayo menggambar di SketchUp. Berikut adalah tampilan dari SketchUp. Ada menu bar, kemudian ini ada standard tool, kemudian ada getting started tool, kemudian ini ada large toolset. Ini area kerja dari SketchUp. Mari kita mulai menggambar SketchUp. Kesimpulannya, gambar furnitur dapat dibuat dengan manual maupun digital tergantung dengan kebutuhan kita. Selanjutnya, cobalah menggambar sendiri gambar berikut secara manual dan digital. Terima kasih, sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya.